Dengan Goku yang telah berteleportasi ke istana Zeno, Beerus tertinggal dalam keputusasaan. Ia menanyakan bagaimana bisa Goku dan Zeno bertemu dan akrab seperti sekarang. Whis membantu mengingatkan Beerus bahwa itu karena turnamen Beerus dan Champa sebelumnya. Di istana Zeno, Zeno dan teman barunya, Future Zeno, memainkan permainan yang menyerupai catur dengan melibatkan alam semesta lain. Mereka berdua mengomentari bahwa jumlahnya terlalu banyak. Mereka menyarankan untuk menyingkirkan beberapa alam semesta dan meminta Daishinkan untuk memperbarui alam semesta saat ini. Daishinkan menjelaskan bahwa alam semesta yang tersisa tidak berubah dan bahkan mungkin sedikit menurun, yang menyebabkan Zeno memutuskan bahwa tidak ada gunanya mempertahankan ke-12 alam semesta tersebut jika tidak berkembang. Karena kehilangan minat untuk mengamati ke-12 alam semesta, kedua Zeno memutuskan untuk menghilangkan 8 alam semesta dengan peringkat terendah. Goku yang tiba-tiba bertemu dengan Zeno dan mengingatkannya pada turnamen antar alam semesta, menyadari bahwa mereka tidak dapat memulai turnamen jika mereka menghapus 8 semesta. Kedua Zeno akhirnya memutuskan untuk mengadakan turnamen dalam waktu 40 jam. Dengan terburu-buru, Goku bersiap-siap untuk pergi, tetapi Daishinkan menghentikannya karena ia harus terlebih dahulu memberitahu dewa penghancur lainnya. Semua malaikat pun menerima telepon dari Daishinkan. Di alam semesta 10, Rumsi memarahi Goas karena membiarkan Zamasu lepas kendali. Tetapi lebih dari itu, ia menerima bantuan dari Beerus, dewa penghancur yang paling ia benci. Di alam semesta 9, Sidra ditampilkan menentukan nasib planetnya secara logis. Ia memperhitungkan kembali apakah planet tersebut harus dilenyapkan atau tidak. Di alam semesta 11, Belmont merayakan hari ke-87.910.715 sejak ia menjadi dewa penghancur. Ketika Margarita pergi untuk memberitahu Belmont tentang panggilan dari Daishinkan, salah satu pelayannya mengancam Margarita karena menerobos masuk. Tetapi tanpa ragu, Belmont menggunakan Hakai pada pelayannya. Daishinkan kemudian memberitahu semua dewa penghancur dan kayu tertinggi untuk melapor ke istana Zeno. Setelah semua dewa penghancur di alam semesta tiba, Zeno menyapa semua dewa di sana. Daishinkan tiba-tiba melihat seorang pria di belakang Belmont. Belmont memperkenalkan Toppo dan menjelaskan karena ia berencana untuk pensiun dari posisinya sebagai dewa penghancur, maka ia membawa Toppo yang akan menjadi penggantinya untuk memberikannya pengalaman. Zeno akhirnya membuat pengumuman bahwa turnamen kekuatan akan diadakan, di mana petarung terpilih dari setiap alam semesta akan bertanding. Namun karena Zeno masa depan belum pernah melihat turnamen kekuatan sebelumnya, ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, sehingga Daishinkan mengumumkan pertandingan terbuka untuk sedikit memperkenalkan turnamen kekuatan kepada Zeno masa depan. Dengan cepat, Daishinkan membawa semua orang ke arena yang telah ia ciptakan. Daishinkan kemudian memberitahu semua dewa penghancur untuk memasuki arena. Berbeda dengan versi animenya, di mana pertandingan terbuka dimulai dengan duel dari semesta 7 dan semesta 9 sebagai dua semesta terendah. Di versi manga, kita akan diperlihatkan pertarungan antar dewa penghancur ya guys. Terlepas dari keterkejutan mereka atas permintaan mendadak dan kekhawatiran Champa karena dia tidak berlatih selama beberapa dekade, mereka segera menginjakan kaki di atas arena. Quitella bertanya kepada Daishinkan aturan untuk pertandingan ini. Daishinkan menjelaskan bahwa ini adalah Battle Royale dan mereka yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang. Tetapi kemudian Daishinkan memperingatkan mereka semua bahwa siapapun yang bertarung tidak sungguh-sungguh dan menahan kekuatannya, maka ia akan dilenyapkan oleh Zeno. Quitella menganggap jika pertandingan ini sangat menarik karena ini adalah kesempatan bagus untuk melihat siapa dewa penghancur yang paling kuat di antara mereka semua. Goku berteriak kencang untuk mendukung Beerus, menyebabkan Beerus membalas dengan keras bahwa semua kekacauan ini adalah ulah Goku. Setelah mendengar ucapan dari Beerus, dewa penghancur lain mengincar Beerus karena ini adalah masalah berulang yang terjadi akibat Beerus. Shin bertanya kepada Whis apa yang mereka maksud, dan Whis menjelaskan bahwa dulu turnamen petak umpet seluruh alam semesta pernah diadakan atas ide Zeno. Namun Beerus malah tertidur selama 50 tahun saat turnamen berlangsung, sehingga turnamen dibatalkan, membuat Zeno marah dan dewa penghancur lainnya membenci Beerus sejak saat itu. Daishinkan memulai pertandingan dan semua dewa penghancur menyerang Beerus sekaligus. Entah ultra insting atau bukan, Beerus mampu menghindari semua serangan. Moscow menangkap Beerus tetapi berhasil melepaskan diri dari genggamannya sebelum Quitella, Rumsi, dan Champa memukulnya dan malah menjatuhkan Moscow. Beerus kemudian melemparkan bola energi ke arah dewa lain, tetapi Sidra mampu melindungi mereka semua dengan menggunakan barrier. Belmont
Belmont tiba-tiba menendang Syndra keluar dari arena. Belmont mengatakan bahwa Beerus bukan satu-satunya musuh dalam pertandingan dan hanya satu dewa yang bisa menang. Pertandingan antar dewa penghancur kian memanas, membuat Goku yang menonton merasa sangat bersemangat. Belmont kemudian menciptakan bola penjara di sekitar masing-masing dewa penghancur dan menciptakan sebuah kartu berupa energi yang ia lemparkan. Liquir melepaskan diri dari bola penjara Belmont dan membalas dengan serangan meriam energi ekornya. Tetapi karena lengah, Helles menggunakan busur yang kuat menembakkan panah yang menembus lengan Liquir. Rumsi mulai berteriak keras dan Shin mengatakan bahwa ia tidak bisa bergerak. Whis menjelaskan bahwa Rumsi memiliki paru-paru paling kuat di semua alam semesta dan raungan tempurnya cukup kuat untuk melumpuhkan saraf motorik siapapun yang mendengarnya. Whis mengatakan bahwa siapapun di level Kaioshin akan langsung pingsan. Shin dan Kaioshin lainnya pun mulai pingsan di tribun. Raungan tempur bahkan mempengaruhi dewa penghancur lainnya yang berada lebih dekat dengan Rumsi yang mulai menyerang mereka. Saat pertempuran semakin bergejolak, kedua Zeno berkomentar jika ia tidak dapat melihat pertarungan dengan jelas dan mereka mulai bosan. Beerus dan Kitela adalah dua orang terakhir yang masih berdiri dan saat mereka akan menyerang satu sama lain, Daishinkan turun tangan menghentikan setiap pukulan mereka hanya dengan satu jarinya. Daishinkan menjelaskan bahwa karena pertandingan terlalu intens dan tidak dapat dinikmati oleh kedua Zeno, maka pertandingan pun berakhir sampai di sini. Kedua Zeno mendiskusikan pertandingan tersebut dan tidak dapat menganggapnya menarik, membuat kedua Zeno membatalkan turnamen kekuatan dan akan tetap menghancurkan 8 alam semesta terendah. Goku mendengar percakapan tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh membatalkan turnamen karena turnamen yang sesungguhnya dapat dinikmati oleh kedua Zeno. Zeno kemudian menyarankan agar Goku menunjukkan kepada mereka bagaimana ia bertarung dan dapat dinikmati untuk ditonton. Goku sangat senang, tapi ia tidak percaya diri untuk bisa menandingi dewa penghancur. Namun Daishinkan mengatakan kepada Goku untuk tidak khawatir karena lawannya bukanlah dewa penghancur melainkan Toppo. Toppo dan Goku pun telah berdiri di arena pertempuran. Daishinkan menyarankan agar turnamen lebih menyenangkan. Beberapa batasan harus dibuat. Di antaranya terbang akan dilarang, seperti penggunaan senjata dan membunuh peserta lain. Lalu ketika seorang petarung keluar dari arena, maka ia dianggap telah kalah. Korn sempat mendekati Whis saudaranya dan bertanya apakah Whis tidak peduli dengan sikap Goku yang begitu akrab dengan ayah mereka. Tetapi Whis mengatakan itu akan baik-baik saja karena Goku pernah membantu Zeno. Toppo bertanya kepada Goku apakah Goku juga adalah kandidat untuk posisi dewa penghancur. Tetapi Goku mengatakan jika ia tidak tertarik pada hal seperti itu dan hanya tertarik untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Daishinkan memulai pertandingan. Goku mulai dengan berubah menjadi Super Saiyan 1, namun ia tidak dapat melayangkan satu serangan pun kepada Toppo. Meski memiliki badan yang besar, Toppo memiliki kecepatan dan refleks yang luar biasa. Sementara itu, Zeno merasa jika perubahan Goku sangat keren dan bertanya-tanya berapa banyak perubahan yang ia miliki. Melihat kedua Zeno merasa senang, Daishinkan langsung bertanya kepada Whis berapa kali Goku dapat berubah. Whis menjawab dengan mengatakan bahwa Goku memiliki 5 perubahan. Daishinkan pun segera menginstruksikan Goku untuk menggunakan semua transformasi di depan kedua Zeno. Goku kemudian berubah menjadi Super Saiyan 2, tetapi kedua Zeno tidak terkesan. Beerus segera memerintahkan Goku untuk segera berubah lagi. Goku kemudian berubah menjadi Super Saiyan 3 dan membuat kedua Zeno merasa sangat senang. Goku mulai menyerang Toppo lagi, tetapi masih tidak dapat mendaratkan satu pukulan pun. Hingga akhirnya Toppo membalas serangan dengan memukul Goku. Dengan kecepatan serta kekuatannya, Toppo terus mendesak Goku. Goku mengungkapkan bahwa ia tidak punya pilihan selain berubah lagi, tetapi memperingatkan bahwa sekarang ia akan berada pada level yang sama sekali berbeda. Para dewa penghancur pun terlihat terkesan dengan kekuatan baru Goku. Pertarungan dilanjutkan dan Goku terbang ke udara untuk menghindari salah satu serangan Toppo. Tetapi Daishinkan memperingatkan Goku bahwa dilarang terbang. Tidak dapat mengelak, Goku terkena serangan lain yang hampir menjatuhkannya dari arena. Pertarungan antara keduanya membuat kedua Zeno sangat kagum pada pertempuran tersebut. Sekali lagi, Beerus memerintahkan Goku untuk berubah dan mengalahkan Toppo. Goku mematuhi perintah Beerus dengan berubah ke wujud Super Saiyan Blue-nya. Goku bersiap untuk menyelesaikan pertempuran dengan satu serangan. Tetapi Toppo membalas serangan itu dengan menendang perut Goku dan menjatuhkannya dari arena. Toppo pun dinyatakan sebagai pemenang pertandingan dan ia mendekati Goku.
Toppo mengatakan jika Goku seharusnya tidak lengah. Goku memuji kekuatannya, tetapi Toppo mengatakan bahwa jika ia tidak segera membalas serangan itu, maka mungkin Toppo tidak akan menang. Goku mengungkapkan bahwa mengalahkan Toppo adalah suatu keharusan jika ia ingin memenangkan turnamen. Tetapi Toppo menyatakan bahwa ia hanya yang terkuat kedua di alam semesta 11. Karena yang terkuat adalah seseorang bernama Jiren. Dan Jiren bahkan masih jauh dari jangkauan Toppo. Akhirnya Toppo menyatakan sebuah pernyataan yang mengejutkan bahwa berdasarkan keterampilan bertarung saja, Jiren bahkan lebih kuat dari dewa penghancurnya, Belmod, membuat Goku tidak percaya. Goku masih kaget ada orang yang lebih kuat dari Toppo dan Belmod, tapi Toppo menjelaskan, seperti Goku, Jiren juga tidak berniat menjadi dewa penghancur. Goku sangat senang bisa melawan seseorang yang lebih kuat dari Toppo. Toppo menganggap jika Goku adalah orang yang aneh. Keduanya pun kembali ke platform mereka masing-masing dan Goku berulang kali dipukul oleh Beerus karena kalah. Setelah menikmati pertandingan, kedua Zeno telah memutuskan untuk melanjutkan turnamen kekuatan dan Daishinkan menjelaskan aturan yang telah diputuskan oleh kedua Zeno. Di antaranya dilarang terbang kecuali bagi mereka yang memang memiliki sayap alami di tubuhnya. Dilarang menggunakan senjata, dilarang membunuh peserta lain, dilarang membawa alat atau obat pemulihan diri, dan meski telah pingsan, lawan harus dilempar keluar arena agar dianggap kalah. Siapapun yang melanggar, maka semesta tersebut akan langsung dilenyapkan. Setiap alam semesta harus memiliki 10 petarung untuk turnamen. Turnamen akan berlangsung selama 100 tak atau 48 menit. Semua petarung akan bertarung secara bersamaan layaknya Battle Royale. Semesta yang menyisakan paling banyak petarungnya hingga waktu habis akan menjadi pemenangnya. Daishinkan menambahkan, jika seorang petarung terkuat sekaligus pemenang akan menerima Super Dragon Ball, tetapi alam semestanya tidak akan menerima apapun. Dan bagi alam semesta yang kalah, maka alam semesta tersebut akan langsung dilenyapkan terkecuali para angel atau malaikat. Mendengar hal itu membuat semua dewa menjadi kacau, terutama Beerus. Daishinkan kembali menjelaskan jika ini terjadi karena Zeno berpikir ada terlalu banyak alam semesta yang harus diawasi. Belmod menganggap itu berarti hanya akan ada satu alam semesta yang tersisa, tetapi Daishinkan mengatakan jika alam semesta 1, 5, 8, dan 12 dikecualikan karena mereka memiliki tingkat makhluk di atas rata-rata yakni dengan nilai 7. Whis mengatakan bahwa nilai alam semesta 7 Beerus adalah 3,5, yang kedua dari terakhir. Beerus menyalahkan Shin karena tidak belajar lebih baik, tetapi Shin menjawab bahwa itu adalah kesalahan Beerus karena selalu tidur. Daishinkan memerintahkan dewa penghancur dan para Kaioshin untuk mulai merekrut pejuang mereka, sementara ia membuat persiapan untuk arena turnamen. Di dunia suci Kaio, Beerus menyalahkan Goku karena mengingatkan Zeno tentang turnamen tersebut, tetapi Whis memberitahu mereka bahwa Zeno memang sudah berencana untuk menghancurkan beberapa alam semesta. Shin mengingatkan bahwa mereka tidak punya waktu untuk berdebat. Shin merasa kasihan bagaimana orang yang tidak bersalah akan terseret ke dalam masalah ini. Goku berencana untuk berbicara dengan Zeno kembali dan menyuruhnya membatalkan tentang memusnahkan alam semesta bagi yang kalah. Tetapi Whis mengatakan yang terbaik adalah membiarkannya karena mengacaukan suasana hati Zeno dapat menyebabkan Zeno melenyapkan Goku di tempat. Karena 10 pejuang berada di bumi, Beerus menyarankan agar mereka pergi ke rumah Bulma dan makan makanan terakhir mereka sambil mendiskusikan strategi. Perekrutan 10 petarung tim semesta 7 untuk turnamen kekuatan aku skip ya guys, karena anggota yang direkrut masih tetap sama dengan versi animenya. Atau bagi yang belum tahu, kalian bisa tonton video ini ya guys. Akhirnya waktu turnamen kekuatan pun telah tiba. Setelah berhasil mengumpulkan 10 petarung, tim semesta 7 bersiap untuk pergi. Terakhir, Beerus memberitahu mereka bahwa kerja sama tim adalah kuncinya dan mereka harus membiarkan petarung lain bertarung untuk menghemat stamina. Whis segera memanggil Daishinkan bahwa mereka siap untuk pergi. Tim semesta 7 pun berangkat dan Bulma mendoakan yang terbaik untuk tim semesta 7.